Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pendidikan Kimia 19A, yang beranggotakan saya Nahriyati Sri Febriningsih dan ada 3 rekan saya, Rahmah Dwi Damayanti, Francisca Nindrasari, dan Anissa Wulan Amalia, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik fenomena absorpsi dan dengan judul isoterm absorpsi. Saya Nahriyati Sri Febriningsih akan menyampaikan bagian abstrak dan juga pendahuluan. Oke, saya akan menyampaikan bagian abstrak terlebih dahulu. Arang adalah padatan berpori hasil dari pembakaran bahan yang mengandung karbon. Arang tersusun dari atom-atom karbon yang berikatan secara kovalen membentuk struktur heksagonal datar dengan sebuah atom C pada setiap sudutnya. Karbon aktif adalah bentuk umum dari berbagai macam produk yang mengandung karbon yang telah diaktifkan untuk meningkatkan luas permukaannya. Absorpsi merupakan gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada permukaan zat lain sebagai akibat dari ketidakjenuhan gaya-gaya pada permukaan zat tersebut. Hubungan antara banyaknya zat yang terabsorpsi persatuan luas atau persatuan berat absorpsen dengan konsentrasi yang terabsorpsi pada temperatur tertentu disebut dengan isoterm absorpsi. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan arang yang dipanaskan terlebih dahulu hingga timbul bara api. Kemudian perlakuan larutan asam asetat dengan 2 cara. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan perlakuan apapun dan menambahkan arang aktif, kemudian ditutup rapat, dikocok setiap jangka waktu 10 menit dalam 30 menit pertama, kemudian disaring. Nah, perlakuan yang kedua selanjutnya itu dengan dititrasi larutan NaOH 0,1 N, dan hasil akhirnya nanti akan dihasilkan 2 grafik yang berbentuk linier yang menunjukkan bahwa isoterm absorpsi yang berlangsung memang benar absorpsi Freundlich. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian pendahuluan. Karbon aktif merupakan bentuk umum dari berbagai macam produk yang mengandung karbon yang telah diaktifkan untuk meningkatkan luas permukaannya. Absorpsi adalah gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada permukaan zat lain sebagai akibat dari ketidakjenuhan gaya-gaya pada permukaan zat tertentu. Proses absorpsi dalam larutan, jumlah zat terabsorpsi tergantung beberapa faktor, seperti jenis absorpsen, jenis absorbsat, luas permukaan absorpsen, konsentrasi zat terlarut, dan temperatur. Bagi suatu sistem absorpsi tertentu, hubungan antara banyaknya zat yang terabsorpsi persatuan luas atau persatuan berat absorpsen dengan konsentrasi yang terabsorpsi pada temperatur tertentu disebut isoterm absorpsi. Untuk rentang konsentrasi yang kecil dan campuran yang cair, isoterm absorpsi dapat digambarkan dengan persamaan empirik yang dikemukakan oleh Freundlich. Persamaannya adalah X per M sama dengan K kali C pangkat 1 per N. Nah, dari persamaan tersebut, jika konsentrasi larutan dalam kesetimbangan diplot sebagai ordinat dan konsentrasi absorbsat dalam absorpsen sebagai absis pada koordinat logaritmik, akan diperoleh gradien N dan intercept. Nah, dalam isoterm ini nanti akan diketahui kapasitas dan efisiensi suatu absorpsen dalam menyerap air. Aku Anissa Wulan Amalia, dan di sini aku bakal ngejelasin tentang metode penelitian dari praktikum yang kita ambil untuk tugas laporan praktikum kimia fisika materi adsorpsi. Metode penelitian langkah pertama yaitu memanaskan arang lalu mendinginkannya. Yang kedua, memasukkan 1 gram arang ke masing-masing 6 Erlenmeyer. Lalu menyiapkan masing-masing 125 ml asam asetat atau CH3COOH dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 0,5 N, 0,25 N, 0,125 N, 0,0625 N, 0,0313 N, dan 0,0156 N.
Lalu memasukkan setiap Erlenmeyer dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi konsentrasi 0,5 N dimasukkan ke Erlenmeyer 1, asam asetat dengan konsentrasi 0,125 N dimasukkan ke Erlenmeyer 2, dan seterusnya. Langkah keempat yaitu menutup dengan plastik, kemudian membiarkan 30 menit dan mengocoknya selama 1 menit atau 10 menit. Langkah kelima adalah meniterasi masing-masing sisa asam asetat atau CH3COOH 10 ml dengan NaOH 0,1 N. Yang keenam, langkah terakhir yaitu meniterasi larutan tersebut dengan NaOH 0,1 N, 0,1 M masing-masing 5 ml, 5 ml, lalu Erlenmeyer ketiga 10 ml, Erlenmeyer keempat, 5, dan 6 sebanyak 25 ml. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmadi Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pembahasan. Pada langkah pertama yang dilakukan dalam praktikum isotherm adsorpsi ini adalah melakukan pemanasan arang terlebih dahulu. Pemanasan dihentikan pada saat timbul asap, bukan pada saat arang berhenti menjadi warna merah atau membara. Ketika arang dipanaskan, pori-pori pada permukaan arang akan membuka sehingga nantinya arang menjadi lebih aktif dan dapat digunakan untuk mengabsorpsi asam asetat secara maksimal. Kemudian, apabila pemanasan arang dilakukan terlalu lama, akibatnya arang akan berubah menjadi abu dan tidak lagi dapat digunakan sebagai absorben lagi. Adapun sifat karbon aktif yang paling penting adalah daya serap. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi. Yang pertama ada sifat serapan, yang kedua temperatur atau suhu, yang ketiga pH atau derajat keasaman, dan yang keempat waktu singgung. Larutan asam asetat yang digunakan dalam praktikum ini memiliki beberapa variasi konsentrasi, seperti yang ada dalam tabel. Kemudian, selain adanya variasi konsentrasi, keenam macam larutan asam asetat juga mendapatkan dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama, tidak mendapat perlakuan apa-apa, dan yang kedua, ditambah dengan arang aktif, ditutup rapat, dikocok setiap jangka waktu 10 menit dalam 30 menit pertama. Selanjutnya, semua larutan tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N untuk mendapatkan konsentrasi awal dan konsentrasi akhir. Penentuan konsentrasi awal dan akhir larutan asam asetat di sini dapat menggunakan rumus pengenceran. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dihasilkan dua grafik yang berbentuk linier, yakni grafik C dengan X per M dan grafik log X per M dengan log C. Nah, terbentuknya grafik linier dalam praktikum ini menunjukkan bahwa isotherm adsorpsi yang berlangsung di sini memang benar merupakan isotherm adsorpsi Friedrich. Mengenai gambar grafik log X per M dengan log C, yang dihasilkan sudah sesuai dengan teori adsorpsi Friedrich, yaitu grafik berupa garis linear, sedangkan grafik C dengan XM belum sesuai dengan teori adsorpsi Langmuir, karena seharusnya grafik seperti setengah trapesium itu harusnya mengalami kenaikan dan selanjutnya terjadi kekonstanan. Namun dari hasil percobaan ini grafik mengalami kenaikan. Hal ini mungkin terjadi karena kurang cermatnya praktikan dalam mengencerkan larutan asam asetat yang akan digunakan, atau juga ketidaktepatan praktikan dalam memanaskan arang, sehingga arang yang digunakan bukan merupakan absorben yang baik, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Kesimpulan pada percobaan ini tergolong isotherm adsorpsi Friedrich. Oleh karenanya didapatkan kurva antara log X per M dan dengan log C berbentuk linier. Persamaan isotherm adsorpsi Friedrich dalam percobaan ini dapat dituliskan dengan Y sama dengan 1 min 0,776 dengan K-nya sendiri yaitu 0,1675 dan N sama dengan 1. Dan berikut disajikan juga beberapa referensi dari sumber kami. Sekian laporan dari kelompok kami. Terima kasih.